Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmia Mudina, BP 1704075. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel bakteri. Bakteri berasal dari kata Latin yaitu bacterium, yang adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti. Bakteri bersifat mikroskopik karena hanya dapat dilihat dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali, yang detailnya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Secara umum, struktur bakteri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dinding sel, bagian internal atau dalam, dan bagian eksternal atau luar, dalam atau ke dalam sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel bakteri sangat tipis dan elastis, terbentuk dari peptidoglikan yang merupakan polimer unik yang hanya dimiliki oleh golongan bakteri. Fungsi dinding sel adalah memberi bentuk sel perlindungan dari lingkungan luar dan mengatur pertukaran zat-zat dari dalam. Yang kedua adalah bagian internal atau dalam, yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, ribosom, mesosom, nukleoid, plasmid. Membran sel terdapat di bagian dalam dinding sel, terdiri dari fosfolipid yang tersusun bilayer, mengandung berbagai protein yaitu enzim untuk reaksi, pori untuk proses difusi, reseptor untuk transport, dan reseptor untuk mengenal, komunikasi, dan penempelan. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam plasma membran, terdiri dari 80% air, ribosom, berbagai macam enzim, koenzim, senyawa organik, dan lain-lain. Ribosom, organel sel yang berfungsi untuk menjadi pabrik protein. Mesosom, invaginasi dari plasma membran dalam bentuk vesikel, tubule, atau lamela. Nukleoid, material genetik bakteri atau kromosom bakteri yang mengandung DNA, bentuknya melingkar, membawa sifat yang mengatur viabilitas bakteri. Plasmid, material genetik non-esensial ekstra kromosom, bentuk melingkar tetapi ukuran lebih kecil dari DNA, membawa sifat-sifat ketahanan terhadap antibiotik, ultraviolet, patogenitas, dan produksi bakteriosin, tetapi tidak membawa sifat untuk viabilitas. Plasmid dapat berpindah antar bakteri atau dari bakteri ke sel tanaman inang. Contohnya ada Agrobacterium tumefaciens. Yang ketiga ada bagian eksternal atau bagian luar, yaitu terdiri dari flagella. Sebagai alat gerak, struktur utama yaitu protein disebut flagellin, fleksibel, ukuran 10-15 mikrometer dengan panjang 10-20 mikrometer. Berdasarkan flagel yang dimiliki, bakteri dibagi menjadi 5 golongan, yaitu seperti pada gambar berikut. Ada atrik yang tidak memiliki flagel. Kemudian ada monotrik yang punya satu flagel pada salah satu ujungnya. Kemudian ada amfitrik, punya salah satu flagel pada kedua ujungnya. Lalu ada lohotrik, punya sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. Kemudian yang terakhir ada peritrik, punya flagel di seluruh permukaan tubuhnya. Lalu selanjutnya ada villi atau fimbriae, yaitu alat untuk menempel pada permukaan substrat. Kemudian ada kapsul atau envelop, berfungsi sebagai pelindung sel dari kekeringan dan serangan mikroorganisme lain. Berikutnya ada bentuk-bentuk sel bakteri. Bentuk sel bakteri terbagi atas 3 golongan besar, yaitu kokus,
basil, dan spiral. Kokus memiliki bentuk seperti bola yang memiliki berbagai variasi seperti berikut. Yang pertama yaitu ada monokokus, yaitu jika kecil dan tunggal. Diplococcus jika berganda dua-dua. Kemudian ada tetracoccus jika bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Lalu ada streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Kemudian ada sarcina jika bergerombol membentuk kubus. Lalu ada staphylococcus jika bergelombol. Kemudian ada basil yang memiliki bentuk seperti batang atau silinder yang memiliki berbagai variasi sebagai berikut. Seperti pada gambar, ada monobasil, yaitu jika tunggal. Ada diplobasil, yaitu jika bergandengan dua-dua. Kemudian ada streptobasil, yaitu jika bergandengan membentuk rantai. Kemudian ada spiral, bakteri yang berbentuk lengkung yang memiliki variasi sebagai berikut. Seperti pada gambar, ada vibrio, yaitu berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Kemudian ada spiral, yaitu jika lengkung lebih dari setengah lingkaran. Kemudian ada spirocet jika lengkung berbentuk struktur yang fleksibel. Ada bakteri berdasarkan pewarnaan gram, yaitu bakteri gram positif, yaitu bakteri yang mempertahankan warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Yang kedua ada bakteri gram negatif, yaitu bakteri yang tidak dapat mempertahankan zat warna kristal violet pada pewarnaan gramnya, sehingga akan terbentuk warna merah bila diamati dengan mikroskop. Berikut adalah contoh dari pewarnaan bakteri gram positif dan pewarnaan bakteri gram negatif. Pada bakteri gram positif, pewarnaannya terlihat berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Contohnya yaitu Staphylococcus aureus. Yang pada bakteri gram negatif, warnanya itu akan berwarna merah pada mikroskop. Contohnya seperti E. coli. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.